Saya ingin memberikan arahan buat persiapan ujian ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik persiapan ujian dari mahasiswa. Ya. Mahasiswa peserta mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi sudah saya berikan bahan ya, tinggal dibaca. Kemudian saya sudah memberikan juga beberapa kali tugas ya, sehingga bisa lebih mengerti materi perkuliahan. Kemudian juga saya berikan latihan soal. Nah, latihan soal ini harus dijawab secara baik ya, secara bagus ya, latihan soal ini. Latihan soal secara baik sehingga dipersiapkan dengan membaca. Kalau satu soal ya dijawab harus selengkap-lengkapnya. Jangan satu soal dijawab dengan satu kalimat. Ya, itu nggak benar ya. Jawab selengkap-lengkapnya. Kalau memang perlu satu halaman, jawab satu halaman. Kalau dijawab 1,5 halaman, jawab 1,5 halaman. Kalau Anda merasa itu harus lengkap, bahkan 2 halaman pun nggak apa-apa, ya kan? Supaya tugas Anda lebih bagus, ya, hasil kerjanya lebih baik. Nah, misalnya tentang dipertanyakan, misalnya apa ajas-ajas dalam pemeriksaan proses perkara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah suatu proses peradilan. Ajasnya diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kadang diperjelas lagi dengan yang disebut sebagai Peraturan Mahkamah Konstitusi. Ada berapa ajas? Misalnya ada 5 ajas atau 7 ajas. Anda harus jelaskan satu persatu. Ajas 1, sebut nama ajasnya apa. Kemudian uraikan pengertian ajas itu. Ya. Kalau ada 5 ajas, Anda jelaskan. Kalau ada 7 ajas, Anda jelaskan satu persatu. Bukan hanya disebut. Bisa ajas X. Nah, menurut Anda pengertian ajas X itu apa? Ya, atau ajas B misalnya. Menurut saya ajas B ini. Dan saya lihat hakim menerapkan itu. Misalnya dalam perkara apa misalnya. Paling tidak ajasnya Anda harus uraikan. Bukan hanya disebutkan satu ajas. Ajas kedua apa. Ya, diuraikan nama dan ajasnya. Sejelas-jelasnya. Ya. Kemudian juga ada pertanyaan tentang pelaksanaan kewenangan. Jadi pelaksanaan kewenangan. Bukan hanya kewenangan MK apa. Atau kewajiban MK apa. Sampai berapa jauh kewenangan itu dilaksanakan. Sebutkan dasar rujukannya apa. Misalnya Undang-Undang Dasar pasalnya pasal berapa. Ya, kalau ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebutkan Undang-Undang nomor berapa tahun berapa. Pasal-pasal berapa. Jadi sarjana hukum itu harus rujukannya jelas. Ya, rujukannya jelas. Aturannya kita rujuk. Ya, jadi sekali lagi karena ditanya pelaksanaannya maka Anda harus jawab. Misalnya ada 4. Ya, ada 4 kewenangan, apa itu? Sebutkan satu persatu kewenangan dan kemudian jelaskan. Ya, kasih contoh. Misalnya pengujian undang-undang. Contohnya apa? Atau sengketa kewenangan antar lembaga negara. Contohnya apa? Ya, kemudian perselisihan pemilu. Contohnya apa? Jadi Anda jelaskan contohnya, rujukannya apa. Kasih contoh supaya namanya juga menjelaskan selengkap-lengkapnya. Nah, di antara kewenangan itu mana yang belum dilaksanakan? Anda harus jelaskan, ya. Jadi kenapa belum misalnya? Ya karena memang belum. Jadi bukan sebutkan satu kewenangan ini, 2 ini, enggak begitu. Anda sebutkan kewenangannya dan jelaskan. Dan apakah sudah dilaksanakan? Sepengetahuan Anda kasih contoh. Contohnya ini, perkara ini, perkara ini. Ya. Kemudian soal kewajiban mahkamah. Apa itu kewajiban Mahkamah Konstitusi? Ya, lihat di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan Anda harus jelaskan apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu, yang ditanya adalah pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi harus dijelaskan. Bukan hanya sebut satu persatu. Ya, sekali lagi Anda harus jelaskan pelaksanaannya. Makanya dibaca baik-baik soalnya, ya, misalnya. Kemudian
ada satu contoh konkret, misalnya pengujian undang-undang tentang pertambangan. Ini siapa yang bisa maju? Pemohonnya siapa? Syarat untuk jadi pemohon apa? Itu sudah ada ketentuan di Mahkamah Konstitusi syaratnya. Dan untuk lebih jelasnya Anda jawab putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara ini. Apa misalnya? Ya, jadi harus jawab kedudukannya apa. Misalnya instansi mana yang bisa dipanggil MK, mewakili presiden, ya kan pasti mewakili presiden dan DPR. Jelas ya. Jadi saya berharap ini arahan seperti ini menjadi pegangan, jangan sampai ada yang nggak ngerti lagi. Ya. Jawab sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, untuk jelas baca buku, baca referensi, bahan sudah saya kasih. Saya berharap Anda semua sukses dalam ujian ini. Ya. Itu harapan seorang guru, ya, sehingga nanti tidak ada masalah dalam soal penilaian. Kira-kira gitu ya. Saya kira jelas nih apa yang saya sudah jelaskan. Terima kasih.